Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan Panel Love Ministry. Kali ini saya ingin membahas topik tentang Allah Tritunggal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah Tritunggal secara definisi Allah Tritunggal adalah Allah yang Esa, yang dalam bahasa Ibrani adalah Ekat, yang artinya ada secara kekal sebagai tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus, yang masing-masing pribadi itu penuh sempurna kealahannya. Jadi kita mengakui bahwa Allah itu yang Esa, tetapi memiliki tiga pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi masing-masing sempurna keilahian atau kealahannya, sehingga tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Bapa tidak lebih rendah dari Anak, demikian sebaliknya Anak tidak lebih tinggi dari Roh Kudus tidak lebih rendah dari Bapa, tetapi memiliki kesetaraan di dalam kealahan. Ini adalah pengertian dari Allah Tritunggal. Doktrin tentang Allah Tritunggal adalah memang doktrin yang sulit untuk dimengerti, dan jikalau kita bisa mengerti, kita tidak bisa mengerti secara tuntas dan sempurna. Dan kita bisa menerima itu karena peranan Roh Kudus. Jika tidak, kita tidak akan mengerti, dan banyak orang susah mengerti dan berkata ini tidak benar, tidak masuk akal. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagi kita yang menerima doktrin Allah Tritunggal, namun pemahaman kita tidak mungkin tuntas, artinya kita tidak bisa memahaminya secara sempurna. Ada banyak ilustrasi yang dipakai untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Tapi sebaik apapun ilustrasi untuk menjelaskan Allah Tritunggal, namun perlu diingat ilustrasi itu hanya gambaran yang dipakai untuk menjelaskan Allah yang tidak terbatas itu. Jadi ilustrasi atau analogi gambaran tentang Allah Tritunggal itu yang terbatas bisa menjelaskan Allah yang tidak terbatas itu, dan pasti memiliki kelemahan dari ilustrasi-ilustrasi yang dibuat oleh manusia. Misalnya ada seorang memberikan analogi tentang Allah Tritunggal, yaitu seorang bapa yang berkata yang kalau di rumah ia sebagai seorang ayah, jika ia nyetir maka ia seorang supir, nanti kalau di kantor ia sebagai direktur. Ada orang memberikan penjelasan seperti itu. Ini menunjukkan peran yang berbeda-beda, namun penjelasan ini tidak tepat jika itu dikenakan kepada Allah Tritunggal, karena menurut pengertian ini bahwa Allah Tritunggal itu Allah yang Esa, yang ada secara kekal dari ketiga pribadi. Sedangkan yang tadi ilustrasi yang dipakai di rumah sebagai ayah, di jalan sebagai supir, di kantor sebagai direktur. Nah, sekalipun memiliki peran yang berbeda, tapi hanya satu pribadi. Jadi tidak bisa menggambarkan tentang Allah Tritunggal secara tepat, dan banyak ilustrasi-ilustrasi yang dibuat manusia tentang Allah Tritunggal, tetapi kita harus berhati-hati memakai ilustrasi untuk menjelaskan Allah Tritunggal, karena itu tidak bisa dijelaskan secara matematika. Apalagi ada yang menjelaskan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini kan kayak matematika ya. Allah Tritunggal ini unik, tidak terdapat dalam kitab manapun kecuali di dalam Alkitab. Memang di dalam Alkitab kita tidak temukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kata Tritunggal, tetapi konsepsi atau konsep tentang Allah Tritunggal kita menemukan di dalam Alkitab, bukti-bukti ayat-ayat Alkitab tentang Allah Tritunggal. Jadi doktrin tentang Allah Tritunggal ini menjadi satu diskusi dan perdebatan di sepanjang sejarah. Ini bukan hal yang baru, dan akhir-akhir ini juga banyak juga sesama Kristen pun tidak sepaham dengan ajaran Allah Tritunggal ini. Mungkin Bapak Ibu setiap minggu mengucapkan pengakuan iman rasuli, di mana pengakuan iman rasuli itu adalah dimulai pertama pengakuannya kepada Allah Tritunggal, dikatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Jadi kita bisa melihat bukti-bukti ayat-ayat Alkitab baik perjanjian lama dan baru, bahwa istilah Allah Tritunggal tidak muncul, namun ide dan prinsip ditemukan di banyak tempat di Alkitab. Pertama dalam perjanjian lama menjelaskan tentang Allah Tritunggal yang tidak lengkap, artinya masih belum secara
tegas menyatakan 3 pribadi, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 26 firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu Kejadian 3 ayat 22 dikatakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Kejadian 11 ayat 7 dikatakan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 26, pada waktu penciptaan dipakai di sana, baiklah kita. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal ketiga di sana juga dipakai kata kita. Ketika peristiwa Menara Babel disebutkan juga kata kita. Ini menunjukkan kepada Allah. Pertanyaannya, kita itu siapa? Memang ada orang yang memberikan penafsiran yang berbeda tentang hal ini. Ada pernah saya dengar seorang penafsir berkata bahwa kata kita itu menunjuk kepada Allah dan malaikat, karena menghindari pemahaman tentang Allah Tritunggal. Karena ia tidak setuju dengan Allah Tritunggal, maka ia menafsirkan tentang menafsirkan sebagai Allah yang bersama dengan malaikat. Tapi jika kita perhatikan, apakah Allah bekerja sama dengan malaikat dalam penciptaan manusia? Dan tidak mungkin, karena malaikat pun adalah ciptaan. Maka tidak mungkin Allah pencipta bersama dengan ciptaan kemudian menciptakan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jadi kata kita menunjuk atau mengarah kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kok bisa kita menyatakan hal itu? Ya, memang dalam Kejadian, berhenti sampai di Kejadian kita tidak bisa menyimpulkan, tapi Alkitab itu adalah satu kesatuan, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Banyak hal dalam Perjanjian Lama tidak jelas diperjelas dalam Perjanjian Baru. Dan itu merupakan salah satu metode menafsirkan kitab suci. Apa yang belum jelas dalam Perjanjian Lama seringkali diperjelas dalam Perjanjian Baru. Jadi sekalipun di dalam ayat-ayat ini yang dipakai kata kita, tapi itu kan sudah menunjukkan ada pluralitas, ada kejamakan. Nanti kita baca dalam Perjanjian Baru, ternyata yang menunjuk kepada pluralitas kealahan itu dijelaskan bahwa di sana ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Nanti kita lihat ayat-ayat yang terdapat dalam Perjanjian Baru, tetapi dalam Perjanjian Lama pun sudah mengindikasikan adanya Tritunggal. Ada ayat lain seperti dalam Mazmur 45 ayat 6 dan 7 dikatakan, anak-anak panamu tajam menembus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetapi untuk seterusnya dan selamanya tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi kata di sana dipakai kata Allah, hendak menunjuk kepada plural. Kemudian Mazmur 110 ayat 1, Yesaya 63. Kita tidak bisa baca secara keseluruhan yang tadi saya katakan, Mazmur 110 ayat 1 dan Yesaya 63. Tetapi di sana ada kata kita, bentuk jamak yang dihubungkan dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemudian dalam Perjanjian Baru konsep sudah lebih lengkap tentang Tritunggal. Ada penjelasan-penjelasan yang lebih spesifik yang bisa kita baca seperti di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, ini peristiwa tentang pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Disebutkan di sana, begini sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kita melihat jelas di sini ada 3 pribadi yang berbeda. Ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus atau Roh Allah seperti burung merpati, kemudian terdengar suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu berbicara tentang Allah Bapa. Jadi semakin jelas juga dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan,
dikatakan ini juga sangat-sangat jelas-jelas. Dikatakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi jelas-jelas di sini disebutkan ada 3 pribadi yang berbeda dalam nama Bapa, kemudian disambung dengan kata dan Anak dan Roh Kudus. Lalu kemudian kita lihat juga di dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6 dikatakan Rasul Paulus juga memberikan konfirmasi tentang ketritunggalan Allah. Dikatakan 1 Korintus 12 ayat 4-6 ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Di sini ada 3 pribadi yang berbeda. Dalam 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi di sana ada Tuhan Yesus Kristus, ada Allah Bapa, lalu ada Roh Kudus yang biasa dipakai sebagai doa berkat dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Lalu kemudian 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 2 ayat 1, dari Petrus Rasul Yesus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi di sini Rasul Petrus mengkonfirmasi bahwa keselamatan orang-orang percaya itu tidak terlepas dari peranan Allah Tritunggal. Disebutkan di sana ada Allah Bapa, jadi orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa, kemudian dikuduskan oleh Roh Kudus. Maksudnya, tetapi dikatakan di sana supaya taat kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sudah mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa, untuk penebusan manusia. Jadi kita lihat baik Matius juga Paulus dan Petrus memberikan konfirmasi tentang Allah Tritunggal dengan menyebutkan 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu kemudian Yudas pasal 1 ayat 20 sampai dengan 21, karena kitab Yudas ini hanya satu pasal, jadi ayat yang ke-20 dan 21 dikatakan, akan tetapi aku saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi kita lihat dalam surat Yudas di sana juga ada konfirmasi atau penjelasan tentang 3 pribadi yang berbeda. Dalam ayat yang ke-20 berdoalah dalam Roh Kudus, tapi ayat 21 peliharalah hatimu dalam kasih Allah, kemudian disambung lagi dengan sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ini berbicara tentang penantian akan kedatangan Kristus kembali. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jadi ini adalah beberapa ayat yang menjadi bukti-bukti Alkitab yang sangat meneguhkan, yang sangat kuat untuk memberikan kita pemahaman tentang konsep Tritunggal yang dinyatakan oleh Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah yang dapat saya uraikan tentang konsep tentang Allah Tritunggal baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nanti saya akan menjelaskan berkaitan dengan istilah Tritunggal, memang ada juga terdapat dalam sejarah. Nanti kita akan lihat bagaimana doktrin Allah Tritunggal dalam sejarah. Saya akan lanjutkan dalam video berikutnya tentang doktrin Allah Tritunggal dalam sejarah. Biarlah ulasan pengajaran saya tentang Allah Tritunggal ini Bapak Ibu saudara-saudari dapat mengerti, memahami konsep dasar kita tentang ajaran Tritunggal. Tuhan kiranya memberkati kita. Demikianlah uraian singkat saya tentang konsep Allah Tritunggal baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Saya akan melanjutkan tentang konsep Allah Tritunggal dalam sejarah. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarkannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Panda Love Ministry agar senantiasa mendapatkan pengajaran tentang Allah kita atau pengenalan tentang Allah Tritunggal. Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom.